Oke. Ya, selamat malam teman-teman member ID Stack. Yang malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang program itu sarjana nggak sih? Dan juga seputar mulai dari mungkin kalau mahasiswa ada yang berpikir kalau salah jurusan, atau juga harus jago coding, harus jago coding nggak sih sarjana dari di bidang informatika atau IT gitu ya. Malam hari ini saya Ain akan memandu acara malam hari ini di Aristak ya. Dan pembicara utamanya adalah Bapak Buwana Suhurdin Putra, yang mana Bapak ini sekarang adalah Direktur Standar dan Sertifikasi DPP Ikatan Ahli Informatika Indonesia dari 2019 hingga sekarang. Kemudian juga Kepala Badan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika Digital Nusantara dari 2019 hingga sekarang, serta Kepala Biro Mutu Internal STIMIK Mercusuar di Bekasi. Bapak, selamat malam. Selamat malam, baik. Selamat teman-teman. Apa kabarnya Pak? Baik ya malam hari ini ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, selamat datang nih Pak di YouTube-nya Edistek. Ya, perkenalnya ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan programmer itu harus sarjana, terus ini deh Pak, merinci dulu sebenarnya perbedaan jurusan S1 khusus S1 itu kan biasanya ada teknik informatika, kemudian sistem informasi, manajemen informatika, dan juga ilmu komputer. Oke. Yang saya salah itu 4 aja tuh Pak ya. Ada lagi nggak Pak selain itu? 4 ya. Mengenal semua sekali lagi ya. Mohon Ica sharing di malam ini, sharing saja ya. Di sepanjang pengalaman saya juga sharing juga ya. Untuk sementara ini di Indonesia kita itu terbagi atas 5 program studi besar. Sebenarnya kalau kita rujuk tuh ada di IEEE atau ICM Curriculum di 2005 ya. Rujuknya dari sana kita pecah menjadi 5 program studi besar. Yang pertama, mungkin tadi Mbak Ain juga sudah sebutkan, ada computer engineering atau teknik komputer ya kita sebut di sini. Ini biasanya sih kita mengembangkan sistem yang integrasi antara hardware, software, IoT. Kita ya forum ini pernah bahas IoT ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian ada sini bisnis proses ya. Nah, simulasi seperti itu. Jadi ada bisnis proses. Jadi data bisnis proses seperti apa, kemudian mendesain sistem sesuai dengan kebutuhan itu. Itu di sistem simulasi. Dan ada computer science ya. Kadang ada namanya ilmu komputer, ada yang namanya informatika, ada yang namanya teknik informatika. Nah, ilmunya itu dia di atau diinti dari komputasi atau programming. Jadi kita membahas bagaimana algoritma yang ada ini lebih cepat, mungkin nanti kita bisa membuat katakanlah bahasa pemrograman yang lebih bagus atau dan sebagainya, itu di situ kita bahasnya. Jadi kadang-kadang bilang misalnya saya buat satu program, kemudian sudah jadi nih, tapi rasanya kok masih bisa dioptimalkan lagi. Nah itu permainannya di komputer saya di situ. Nah, jadi konsep computingnya dengan pengembangan software itu ada di computer science atau komputer. Kemudian yang berikutnya juga ada software engineering atau kalau di Indonesia banyak dikenal RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, ini benar-benar membuat software dengan tahapan-tahapan yang dan bakuan-bakuan yang sudah dikenal gitu ya. Ada misalnya kalau teman-teman mungkin kenal SDLC ya. Nah, itu bagiannya mereka lah, software engineering. Kalau kita bahas di istilah. Nah, ada satu lagi yaitu information technology atau teknologi informasi, maaf. Nah, ini membahas secara general bagaimana infrastruktur dan pengelolaannya ini secara umum. Nah, jadi ada kalau di beberapa istilah asing ini masuknya ke dalam network engineer. Nah, jadi ada 5 kelompok besar ini yang di Indonesia, 5 kelompok. Meskipun nanti di kita kalau melihat dalam peraturan Menteri Pendidikan kalau saya nggak salah, yaitu ada pembagian lagi dan yang agak lebih rinci
Berarti ada S1, S2, S3 maupun terapan itu ada lagi masing-masingnya. Tapi secara umum yang dikenal masyarakat umum biasanya 5 ini. Gitu. Jadi ada sekali lagi ada teknik komputer, ada sistem informasi, teknik informatika, ada software engineering atau RPL dan teknologi informasi. Tuh, jadi ada 5 sekarang. Ada 5 ya Pak. Oke, nah apa nih kelima itu yang harus jago coding tuh yang mana Pak? Pasti software engineering ya. Pastinya software engineering Pasti nih ada tetapinya. Yang pasti software engineering itu karena dia bahasannya pengembangan software. Tetapi yang namanya mahasiswa sudah nyemplung di bidang IT, ya mau nggak mau tidak boleh buta terhadap coding. Nggak boleh. Nah semuanya, kelima-lima prodi ini pasti membahas coding. Nggak mungkin nggak. Makanya ada beberapa materi dasar kayak algoritma, kemudian pemrograman dasar itu pasti diberikan. Gitu. Bahas lebih dasar lagi, ada logika informatika nanti di apa namanya mata kuliah dasar-dasar itu ada seperti itu. Dimana kita diminta untuk mengasah otak, mencari solusi. Gitu. Itu dasar. Jadi nggak mungkin lepas. Dari 5 programming nggak ada di coding. Tetapi yang harus benar-benar jago coding adalah. Oke. Nah, lalu benar nggak sih Pak kalau misalkan programmer itu harus sarjana? Gimana tuh menurut sekarang Pak? gini. Di Indonesia dulu yang jelas ya. Tapi kalau pribadi sih jawabannya sudah jelas lah. Kalau jawaban pribadi tidak ada yang mengharuskan. Kalau pribadi, apakah programmer harus sarjana? Apakah kembali lagi apakah programmer itu harus doktor dulu jadi programmer? Itu pasti jawabannya. Tetapi di dalam di Indonesia ya, negara kita sudah punya undang-undang tersendiri yang kalau teman-teman mau baca nanti ada lebih detailnya itu ada undang-undang tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sebentar saya lihat nomor saya punya nggak ya? Oh saya nggak punya. Saya lagi KKNI. Nah jadi KKNI itu kan dibagi 9 level dan 9 level ini dari mulai sudah dibahas di dalam kebijakan ini ada dari mulai katakanlah kita bilang di SD SMP sampai level doktor kalau di Nah, ini 9 level ini tidak harus semuanya ada di level formal. Memang yang dikenal pastinya di level formal, itu yang pertama. Tapi dunia industri ini juga mengenal 9 level ini sebenarnya. Hanya saja pembagiannya mungkin berbeda-beda antara industri satu dengan industri yang lain. Jadi apakah harus? Jawabannya tidak harus sebenarnya. Hanya terkadang memang pengakuan dalam beberapa katakanlah penempatan kerja ini ada persyaratan tertentu yang mau tidak mau harus diikuti. Nah ini ya harus strict lah peraturannya harus dibaca dengan demikian. Tapi kalau misalnya kita lihat saja teman-teman jago codingnya itu atau jago bikin program, apakah punya katakanlah tidak usah pengakuan dari sertifikat atau apa, tapi bisa merasa wah pertama kali kenal program itu seperti apa kemampuannya. Lalu seiring waktu main-main coding terus sudah katakanlah 3-4 tahun punya melayani beberapa pihak, beberapa klien, kira-kira kemampuannya meningkat atau tidak dengan pengalaman tersebut. Nah, ini pastinya kalau benar-benar dilakukan, teman-teman pasti akan oh saya bisa meningkat nih, dulunya saya nggak tahu ini, ada masalah ini, saya bisa pecahkan masalah seperti ini. Nah, kadang-kadang sudah meningkat seperti ini kan, oh yang tadinya levelnya kecil-kecil, perusahaan mungkin cuman perusahaan katakan yang karyawan cuma 4-5 orang, sekarang saya bisa melayani klien yang perusahaannya 1000-an gitu misalnya. Nah itu level pelayanan kan pasti berbeda dan level program yang dihasilkan atau dibutuhkan perusahaan tersebut juga berbeda. Nah ini level-level seperti ini itu sebenarnya sudah diumumkan ya dalam KKNI ini sehingga seharusnya antara dunia kerja, dunia industri dengan dunia formal ini match gitu loh, bisa sinkron. Tetapi ini butuh waktu di Indonesia meskipun undang-undangnya udah tahun 2014 atau 16 ya lupa ya undang-undangnya sampai sekarang masih apa ya sudah mulai saling berinteraksi tapi belum seperti yang diharapkan gitu loh. Tapi yang jelas tidak kalau buat saya pribadi tidak harus menjadi sarjana. Pertanyaan kembali lagi balik lagi lah ke dunia kerja sekarang.
Kalau kita bicara konsep dalam psikologi ada segitiga Maslow kalau nggak salah ya saya namanya ya. Kan kebutuhan manusia itu kayak apa sih? Menjadi programmer itu sebagai kebutuhan dasar hidup atau sudah punya passion. Nah ini yang kita belum tahu nih, ada di mana ya. Kalau masih kebutuhan hidup, ya mau nggak mau harus kejar semua yang berbau sertifikat, ijazah, itu harus dikejar. Tapi kalau sudah misalnya sudah diakui, sudah banyak orang yang mengenal, saya rasa tidak lagi menjadi sesuatu yang apa ya utama ya, menjadi sarjana, menjadi. Tapi begini, apakah Bill Gates itu seorang sarjana No. atau Steve Jobs? Apakah Steve Jobs? Tapi yang jelas, seingat saya Bill Gates itu sempat putus sekolah sarjananya. Tapi kemudian apakah saya agak lupa sejarah beliau, tetapi seingat saya tidak secara serta-merta mengikuti hingga lulus dia. Jadi yang sekali lagi yang akan menjadi fokus utama teman-teman menjadi programmer ini apa sebenarnya? Kalau misalnya dengan dunia sekarang, bukan berarti saya apa ya mengatakan bahwa dunia formal, pendidikan formal itu tidak penting, bukan. Tapi sekali lagi kita menghadapi kenyataan bahwa sekarang kita memasuki dunia digital yang kenyataannya si lembaran ijazah ini kadang-kadang menjadi nggak penting gitu loh. Nyatanya demikian sekarang. Teman-teman bisa cek deh kalau misalnya teman-teman merequest atau melamar pekerjaan di luar negeri gitu ya, yang notabene belum tentu kenal dengan sistem pendidikan di Indonesia, belum tentu. Nah, apakah mereka meminta teman-teman itu ijazahnya atau portofolio duluan? Nah, itu yang saya katakan bahwa bukan berarti dunia pendidikan tidak penting, tetapi kenyataannya dalam dunia digital belum tentu selembar kertas yang namanya ijazah ini menjadi sesuatu yang ya didewa-dewakan gitu loh. Tidak juga, tetapi kemampuan yang penting pun teman-teman yang punya sertifikat yang nama atau lembar ijazah ini apakah serta-merta akan sukses? Pertanyaan itu juga. Seharusnya demikian, tetapi kenyataannya lagi-lagi tidak. Nah, semua kembali ke masing-masing personil. Tetapinya nih, di dalam dunia formal ada beberapa hal yang tidak diajarkan, yang tidak teman-teman temukan secara cepat dari pengalaman. Itu aja perbedaannya. Jadi dalam dunia formal ada beberapa hal yang teman-teman bisa peroleh secara cepat dibandingkan nunggu pengalaman itu diperoleh di diri kita. Itu aja sih sebenarnya. Begitu. Oke, ini ada pernyataan dari Rum Haidar Fauzan. Saya sarjana, ilmu di kampus itu 2% yang berguna, sisanya harus otodidak. Nah, Pak, sebenarnya untuk penyusunan kurikulum sendiri untuk sarjana itu berdasarkan apa sih, Pak? Oke, ini dilematis ya. Kalau saya katakan apakah kurikulum kita sesuai apa enggak, dilematisnya begini. Kalau saya katakan kita mau bikin kurikulum, prosesnya ya, kalau teman-teman ingin sekedar pengetahuan aja gitu. Kita ngumpulin dulu kira-kira yang akan tahun depan ngetren itu apa sih? Misal saya punya, IoT ngetren nih, atau data science ngetren nih. Baik, data science misalnya, kita pilih data science. Nah, data science yang dibutuhkan untuk data science itu ilmunya apa saja? A, B, C, D, E, F, G misalnya. Oke, kita dapat ya. Oke, dapat. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E, F, G ini butuhnya keluarannya apa? Masing-masing. Nah, itu dirumuskan itu bisa dalam waktu 1 semester. Baru kita launching kurikulumnya. Nah, apakah pada saat kita launching kurikulum ini masih dalam arti ngetrend atau enggak? Kalau misalnya kita bicara garis normal, ini jangkauan bisa 5-10 tahun. Tren ini akan terjaga. Tapi kalau kita lihat kondisi ekstrim, kemarin tahun lalu kita di Januari kita masih santai-santai gitu ya. Tiba-tiba Maret habis semua yang normal kita tuh habis semua. Nah, itu semua ekstrim perubahannya dan kurikulum yang kita tata sebelumnya itu akan berubah setidaknya dalam pelaksanaan. Nah, kembali dalam pernyataan tadi Mas Jepri itu menyatakan bahwa cuma 2%. Betul, tidak salah. Kenapa? Semuanya konsep. Kalau S1 kita bicara konsep. Nah, yang kadang-kadang teman-teman lupa
Konsep ini dianggapnya biasa-biasa saja gitu loh. Saya nggak make gitu loh. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman lupa 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kapan diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2? Apakah bisa kita katakan pelajaran SD sekarang nggak kepake sama saya? Gitu loh. Nah, yang kadang-kadang kita lupa itu ya. Tapi betul bahwa kenyataan memang tidak 100% apa yang diajarkan di kampus akan digunakan di dunia kerja. Itu betul. Tapi apakah sampai cuma 2%? Biasanya kalau saya amati ya, kisaran sih nggak sampai 2%, masih ada sekitar 10-25% itu pasti kepake kok. Nggak mungkin nggak, kecuali ya itu tadi, dengan asumsi dia bilang, oh pendidikan agama nggak penting misalnya. Padahal itu udah juga mata kuliahnya. Kemudian Pancasila, oh nggak kepake sama saya. Apakah betul Pancasila agama nggak kepake? Jangan salah, dunia IT itu ada pasti ada etika loh di sana. Di dunia IT, dunia kerja apapun ada etika. Etika itu sumbernya kan norma semuanya kan. Nah, itu ada, tetapi itu kan kita nggak sadar. Nah ini kadang-kadang teman-teman, oh cuma sedikitnya betul, tapi tidak mungkin se ekstrim itu. Sedikitnya betul. Kenapa yang di kampus generik? Kita siapkan adalah teman-teman itu harus bisa siap diterima di bidang kerja yang selebar mungkin gitu loh. Apakah kita hanya karena ini kita bandingin ekstrim ya. Apakah saya menyiapkan Anda sebagai programmer untuk Microsoft atau programmer untuk kementerian? Di mana beda prosedurnya, beda birokrasinya, beda cara kerjanya. Pola kerja mereka perusahaan ini berdua beda. Satu swasta, satunya pemerintahan. Cara kerja mereka berbeda dan kerjanya berbeda juga meskipun ilmu programnya sama. Tetapi dalam praktek kenyataan di lapangan tidak bisa kita katakan bahwa dua-duanya sama kerjaannya, enggak. Beda, dari etika kerjanya beda. Kalau Anda teman-teman bisa baca-baca cerita gitu ya. Banyak yang senang kerja di Microsoft dulu ya, bicara dulu ya, ini. Kenapa? Mereka hanya berdasarkan target gitu loh. Kerja pakai seragam mereka di sana. Nah, Google kalau saya pikir Google juga sekarang seperti itu. Saya nggak salah dengar ceritanya ya. Seragam itu nggak penting, tapi coba di pemerintahan. Seragam penting nggak? Gitu. Nah, ini yang kita katakan bahwa inilah yang terjadi di dunia kita. Jadi tidak semata bahwa kita siapkan di kampus itu akan seluruhnya dipakai. Enggak. Kita nggak bisa memastikan, kecuali produk yang kita lakukan itu hanya vokasi. Nah, itu beda lagi. Kalau kita bicara vokasi, beda lagi. Ini sudah saingan ini tertentu. Nah, memang kita siapkan benar-benar kalau vokasi. Tapi kalau sarjana, tidak. Di situ. Sarjana kita mengharapkan teman-teman yang lulus dari strata 1, kemampuan analisisnya sangat baik gitu loh. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka punya cara untuk memberikan solusi dari satu masalah yang belum tentu mereka lakukan sendiri. Satu itu ya, jangan teman-teman berpikiran bahwa bisa semua, tidak. Justru satu level ya minimal supaya kalau kita bilang sih di perusahaan ya, level supervisor. Jadi teman-teman sudah berbahan nih, punya anak buah. Terusnya teman-teman saya tinggal cari solusi. Oh ini ada problem, perusahaan saya punya problem. Oh, caranya begini, saya bagi kerjaannya. Nah itu teman-teman yang membuat analisis, teman-teman gitu. Itu kalau satu. Tapi kalau bicara vokasi, diploma itu memang pekerjaannya di situ saja. Nanti bedanya di situ. Jadi betul bahwa tidak banyak yang digunakan di dunia kerja. Tapi pikir tidak se-ekstrim 2% ya. Itu aja sih. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk strata 1 dikhususkan agar bisa menganalisa. Untuk vokasi difokuskan untuk ke teknisnya, Pak. Keterampilannya. Oke. Ya. Berarti nggak masalah berarti kalau misalnya lulusan strata 1 ini tidak begitu in charge di teknis. Iya. Kalau menurut saya lagi tidak butuh ya. Oh iya. Apakah kecuali tadi satu prodi tadi yang memang benar harus di software engineering, dia harus benar-benar paham. Tapi kalau di prodi yang lain belum tentu harus jago dalam tanda petik ya. Yang penting jangan buta. Gitu.
Oke, berarti kalau untuk vokasi ini seperti diploma ya Pak, kalau nggak salah Vokasi kita diploma. itu di Kalau nggak salah sekarang lembaga pendidikan atau lembaga kursus itu juga akan dimasukkan ke vokasi, betul nggak Pak di Kemendikbud? saya dengar rencananya demikian ya, tapi pelaksanaan sendiri akan butuh waktu ya, tidak semerta secepat itu, karena ada perbedaan cara pembelajaran yang membedakan antara diploma dengan kursus ya. Kalau kursus kan langsung ya. Nah, Ya. kalau kita mau menyamakan akan ada kemungkinan masuk ke diploma satu kursus itu kursus ini, tetapi kursus bersedia. Misalnya, kalau saya gambarkan saja di kampus atau dunia pendidikan formal di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ada mata kuliah wajib pendidikan agama, matematika, satu lagi keluarga negara nggak usah salah, atau bahasa Indonesia. Nah, karena dari sekian itu saya sebutkan tadi, apakah kursus mau mengajarkan itu? Biasanya kan enggak. Biasanya Gitu loh. enggak. Padahal betul, biasanya enggak kan di kursus nggak ada. Pelajaran bahasa Indonesia ada nggak di kursus? Nggak Enggak ada. ada. Pokoknya langsung teori, dasar coding itu begini. Ayo langsung praktek, kenalan coding bahasa apa 1 jam mungkin, codingnya 2 jam. Biasanya langsung di kursus seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah kesekian, pembagian gitu kan, itu betul siap-siap keterampilan betul. Tapi dalam dunia formal ada persyaratan tambahan yang ya ini harus disinergikan dulu, nyambung kan nih, mau nggak nih, saling-saling bisa menyesuaikan atau tidak. Ini yang akan biasanya di Indonesia itu proses akan lama di sini. Kemudian sih teman-teman di dunia masing-masing di maupun khusus punya titik temu yang cepat ya. Ya benar jawab cepat, tapi kalau kira saya ya masih butuh waktu, nggak mungkin cepat. Oh tahun ini akan selesai, saya pikir enggak. Oke. Ya, Bapak masih bisa dengar suara saya? Tes. Tes Oke. nggak putus-putus ya. Iya, agak putus-putus, tapi masih bisa dengar Pak ya sekarang ya? Yap, Oke, masih. ya teman-teman mohon maaf kita ada kendala jaringan sedikit ya, tapi semoga suara kita masih bisa terdengar. Nah Pak, bicara tentang KKNI tadi yang ada level dari 1 hingga 9. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Level KKNI itu kalau di level 1, kalau di pendidikan formal setaranya dengan apa? Hingga 9 itu. Oke, bilangnya ya. Baik, kalau kita bicara keilmuan atau formal ya, di level 1 atau dasar tuh bisa kita katakan SD atau SMP itu gabung jadi satu di level 1 KKI. Kemudian di level 2 itu ada SMU, SMA, SMK itu LTA jadinya ya. Itu kalau di formalnya SMU, kalau di keahlian keterampilan itu SMK ya masuknya. Karena kita dulu tadi pasti ada yang formal keilmuan. Kemudian di level 3 di yang formal keilmuan biasanya nggak ada nih, nggak ada astranya nih. Karena di ilmuwan itu langsung dari level 2 dia langsung ke level 6. S1-nya itu level 6. Ya. Kemudian di level 7 itu untuk profesi lompat ke level 8 di S2, level 9 S3. Itu umum yang keilmuan. Yang keterampilan di kejuruannya itu SMK itu level 2, kemudian diploma 1 itu level 3. Diploma 2 itu level 4, diploma 3 level 5 atau D3 itu level 5 tuh, D3. Kemudian di level 6 yang setara dengan S1 ada D4 atau S1-an. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca gelar S titik R T besar R kecil itu sarjana, itu levelnya sama sarjana. Jadi level 6 sama-sama. Kemudian level 7 itu profesi. Biasanya kalau teman-teman punya apa namanya profesi khusus, nanti kita beri ada profesi sendiri nantinya itu di level 7, level 8 juga S2 terapan. Level 9 S3 terapan. Nah, ini yang
kita bandingin kalau ada pendidikan keilmuan maupun keterampilan tadi ya. Nah, kalau di industri mungkin di level 1, 2, 3 itu operator kayaknya. Kalau kita setarain ya. Level 1, 2, 3 ada operator, analis atau teknis itu di tengah di 4, 5, 6, yang expertnya itu di 7, 8, 9. Kalau dunia kerja atau dunia industri itu pembagian ini seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan Bapak bisa ada juga, menggambarkan ya. ya, Bapak juga Ketua LSP Digital Informatika Digital Indonesia. Iya, Um, Nusantara. Hubungannya, oh Nusantara, maaf Pak. Nah, Nah, hubungan antara pendidikan dengan dunia kerja, lalu ada BNSP yang dimana dibawahi yang mana yang bertugas LSP ya Pak ya. Jadi LSP ini iya, bawahan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. betul. Nah, eh, teman-teman banyak yang mungkin belum familiar nih Pak, fungsinya dari LSP tersebut terhadap lulusan-lulusan dunia pendidikan ini seperti apa? Oke, jadi gini, di ini sebenarnya ya, biasa atas berapa dan belum saya tidak keliru bahwa kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan awalnya seperti itu. Kemudian juga ada model sertifikasi yang sudah diakui secara internasional. Nah, kemudian kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di industri Indonesia. Nah, itu hal seperti itu. Kemudian disinilah muncul beberapa keterampilan yang butuh sertifikasi yang diakui oleh asosiasi masing-masing industrinya yang berkumpul jadi satu satuan dalam SP masing-masingnya gitu ya. Mereka menentukan bahwa oh kita butuh pengakuan untuk keterampilan kerja di bidang ini, misalnya bidang X gitu loh. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan sertifikasi dari Microsoft, dari Cisco, Microsoft, itu yang mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, inilah yang sebenarnya mau diadopsi atau diadaptasikan oleh BNSP menjadi sertifikasi yang standarnya tidak nasional sih sebenarnya BNSP, tapi sudah regional. Ini yang mau diacu. Nah, ini yang butuh namanya ya satu cara kemudian metode sehingga keterampilan ini benar-benar dikuasai dan bisa dipastikan yang memegang sertifikat kompetensinya memiliki keterampilan seperti itu. Nah, ini yang dijalankan oleh BNSP. Jadi kalau kita lihat sejak beberapa tahun lalu, mulai dari jenjang SMK itu benar-benar digenjot, mereka harus punya sertifikasi kompetensi, kemudian di level kampus itu ada lembaran tambahan selain ijazah dan transkrip nilai, ada yang SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, di mana menyatakan bahwa si pemegang ini sudah memiliki keterampilan tertentu yang mungkin selaras dengan bidang ilmunya, tapi juga ada yang tidak selaras dengan bidang ilmunya. Itu ada SKPI. Nah, inilah sebenarnya yang mau dibantu BNSP bahwa kita sudah punya model begini yang tinggal dilaksanakan di baik industri maupun dunia pendidikan. Nah, untuk BNSP sendiri sebenarnya untuk LP-nya sendiri kan ada tiga macam ya, tiga modelnya. Yang pertama P1 itu langsung di dunia pendidikannya sendiri. Jadi kalau SMK punya LSP, kampus punya LSP, ini modelnya P1. Kemudian ada dunia industri punya P2 modelnya, atau yang umum modelnya P3. Nah, bedanya adalah kalau P1 ini hanya menerima atau mengelola pesertanya itu dari lingkungan mereka sendiri. Artinya kalau SMK hanya boleh SMK ya, guru SMK tidak boleh itu. Industri P2 juga demikian. Nah, tapi kalau P3 boleh dimanapun. Nah, itu yang dimiliki BNSP kan seperti itu. Nah, kebetulan sih kita P3 karena kita di bawah asosiasi lingkungan Indonesia. Jadi kita bentuk ini buat rekomendasi IT. Nah, kita punya beberapa skema. Nah, nanti skema ini akan si peserta
uji kompetensi mau diakui di bidang apa sih sebenarnya. Ini sendiri tiap orang punya kemampuan berbeda. Misal saya lebih menguasai misalnya programming, saya mau minta pengakuan sertifikasi sebagai programmer junior misalnya. Tinggal cari programmer junior itu butuh kompetensi apa aja sih? Ada nanti dijelaskan di masing-masing LSP punya ini unit kompetensi yang harus dikuasai. A, B, C, D. Nah, tinggal baca. Kira-kira belum sih memenuhi kriteria itu. Kalau merasa sudah tinggal ikut ujiannya. Tapi kalau belum, latih dulu. Jangan sampai kita sudah ikut ujian fail atau belum keren. Nah itu. Jadi setiap kompetensinya akan ada penjelasan unit. Misalnya teman ngambil katakan tadi programmer harus menguasai satu bahasa pemrograman oriented, misalnya itu. Nah itu yang benar nggak kita menguasai. Tinggal branching atau loop atau misalnya sequence-nya udah paham atau belum. Nah yang bisa dibaca dokumennya dan itu terbuka selama kita mau melihat itu. Dan sebenarnya untuk yang IT sendiri ada satu dokumen yang terkait dengan itu yang sudah dihasilkan Kominfo tahun 2017 kalau saya nggak salah atau 2018 adalah buku peta okupasi itu pekerjaan ya. Nah ini akan bisa diadopsi sama diambil oleh LSP sebagai acuan kira-kira profesi di Indonesia terkait bidang IT itu apa saja dan butuh keterampilan apa saja di dalam itu atau kompetensi apa saja yang dibutuhkan di masing-masing pekerjaan tersebut. Bisa dicari lah di banyak di itu atau langsung ke Kominfo saja di website Kominfo saya pikir ada ya buku peta okupasi, meskipun pasti kita bilang sih belum sempurna tetapi ini sudah jauh lebih bagus karena memiliki semacam plan bahwa kita punya beberapa panduan ya gitu loh. Dan peta okupasi ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk panduan membuat kurikulum sebuah satuan pendidikan, Pak. Misalnya nih, kalau saya kan di lembaga pendidikan ya, Pak ya, kemarin memang membuat kurikulum junior web programming misalnya. Nah, kalau kampus-kampus untuk perguruan tinggi itu juga sebagian besar apakah menggunakan peta okupasi tersebut, Pak? Kalau bicara diploma atau vokasi bisa langsung mengambil ke arah sana. Tetapi untuk strata saya pikir akan butuh lebih jauh lagi ya, karena di strata itu tuntutan lebih luas sehingga bisa saja kita mengambil di peta okupasi di level 6, 7 gitu ya, bisa saja langsung kita ambil ke sana. Tetapi sekali lagi di dunia pendidikan kita syaratnya banyak sekali nih harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang pengolahan kurikulum itu mohon maaf, tidak semudah membuat kurikulum di latihan atau kursus ya. Tadi seperti yang tadi saya di awal, ini kita harus memperhitungkan jumlah SKS katakanlah. Kalau kursus gampang, kasarnya bukan saya menggampangkan juga. Kurikulumnya tinggal bilang, oh ini sekian jam bisa dengan pengalaman strukturnya, oh bisa 100 jam bisa target ini. Itu proses langsung fokus di mana saja. Nah, mempertimbangkan kalau kita mau masukkan 100 SKS hanya untuk programming junior saja, apakah memang dibutuhkan seperti itu? Ternyata butuh banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Misal tadi pendidikan agama harus masuk, etika profesi harus kita berikan, matematika, bahasa. Nah ini kan mengurangi jumlah SKS yang harus kita miliki ya, untuk kurikulum kita. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh masing-masing pimpinan program studi, sehingga dalam pembuatan kurikulum perguruan tinggi biasanya akan sedikit lebih rumit dibandingkan langsung ke vokasinya langsung, itu keterampilan langsung lebih mudah biasanya seperti itu. Jadi tetap kita jadikan acuan sebagai acuan kurikulum bisa kita ambil dari peta okupasi. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Pak yang teman-teman kemarin sempat bahas juga untuk insinyur nih Pak, insinyur. Nah, Bapak kan juga pengurus asosiasi insinyur Pak ya. Nah, sekalian aja nih ditanya. Kalau dulu, kalau nggak salah, lulusan S1 itu disebutnya insinyur nggak sih Pak?
Kalau dulu? Eh, dulu tuh enggak ya. Jadi Dulu. gini. Ceritain deh, Pak. Yang langsung insinyur, yang insinyur itu memang adalah lulusan sarjana teknik. Kalau sekarang sarjana teknik itu langsung insinyur tuh. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu agak sedikit berbeda. Tuhan insinyur lagi kayak seperti tadi kita bilang, di vokasi dengan di ilmuwan biasa itu agak ada perbedaan yang nyata bahwa dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Nah, itulah kenapa sejarahnya, kalau kita bicara sejarah tuh, Satuan Insinyur itu kita mulai di tahun 52-an ya. Itu Insinyur Juanda, kalau teman-teman ingat sama beliau. Nah, itu awalnya gitu, dari ITB lah. Biasa kalau insinyur, kalau tadi banyak kan dulu kan acuannya ke ITB. Perjalanannya sampai saat ini itu sudah ada sekitar 28 bidang kejuruan ya. Bidang kejuruan itu kita bicara teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, termasuk di dalam sudah masuk sekarang teknik informatika, atau disebut informatika saja di dalamnya sih sebenarnya, BK Informatika. Nah, dalam kenyataannya sekarang tidak bisa serta-merta seorang sarjana teknik langsung disebut insinyur, karena di dalam insinyur itu perlu pengakuan bahwa sama seperti kalau kita bicara kompetensi, benar nggak kompetensi ini ada dan diakui sebagai seorang katakanlah nggak dia programmer, apakah dia ngaku aja, pernah nggak dia buat program yang diakui masyarakat. Nah, itu di situ perbedaannya. Di insinyur juga sama, ada pengakuan tapi dia belum sebagai seorang sarjana yang di bidang keinsinyuran. Nah, sama nanti di bidang kita juga, kita karena tadi saya katakan kita sudah masuk dalam bidangnya, dalam PI ada salah satunya kita harusnya bahwa kita sudah pernah kerja di bidang ini minimal 2 tahun. Nah, pernyataan itu nanti kita lihat, dibuktikan dulu. Oke, nanti sekarang ada 2 jalur nih sementara ini karena masa peralihan. Ada secara pengakuan rekognisi aja, jadi kita pernah kerja dengan pengakuan itu, tapi ada dengan pendidikan khusus untuk insinyur. Nanti ada keterampilan sendiri di sini, karena lagi-lagi ada etika khusus insinyurnya, ada metode yang harus dipahami. Ini disebut tadi pendidikan profesi. Kalau kita lihat di KKNI, ini ada satu jalur sendiri, dia pendidikan profesi. Jadi setelah S1 ada tambahan pendidikan untuk jenjang profesi. Ini langsungnya insinyur masuknya. Jadi di jenjang 7, level 7 KKN itu insinyur. Nah, inilah masuknya PIIJ tadi sini. Lagi sekarang itu sudah, kalau sertifikat insinyur Indonesia itu sudah bisa ada pengakuan dengan cara tertentu di ASN gitu. Oke. Itu kan tahun Pak kalau mau ambil profesi insinyur. Minimal pengalaman di 2 tahun pekerjaan ya di bidang keinsinyuran, tekniknya teknik informatika atau network engineer itu dalam 2 tahun. Nanti kita lihat di level mana. Kalau sekarang itu gelaran insinyurnya ada sendiri ya. Tapi kalau untuk pengakuan itu ada tiga jenjang. Ada insinyur profesi pertama, itu level dasar. Level keduanya itu insinyur profesi media atau IPM, kemudian yang IPU yang utama. Nah, bedanya adalah kalau IPP ini dia harus disupervisi kayaknya. Jadi tidak bisa kerja mandiri. Kerjaan dan diawasi. Ini levelnya insinyur, tapi insinyur harus diawasi, belum bisa kerja mandiri. Nah, meningkat IPM itu sudah bisa kerja mandiri. Nah, kalau IPU itu sudah bisa antar bidang. Jadi bisa mengkoordinasi banyak bawahan, bisa antar bidang. Ini IPU levelnya di situ. Bersama juga di makin ke atas tuh makin ke manajerial. Sama kalau di bidang kerja manapun, termasuk di perkantoran atau di industri lain, kalau di level bawah kan masih teknik sih ya, masih perlu diawasi, masih punya bosnya, punya supervisor gitu katakanlah. Awasin kerjaan udah beres apa belum. Makin ke atas, makin banyak ke manajerial. Makin ke atas tuh makin tinggi, makin banyak ke manajerial. Oke. Malah gitu. Nah, kalau tadi kompetensi itu disertifikasi oleh BNSP, kalau insinyur sendiri nih Pak, yang atau yang berwenang untuk meluluskan ini cocok nih jadi insinyur gitu. Itu dari mana Pak?
Sebenarnya masih PI ya, PI itu, tapi PI tidak langsung pusat, tetapi di masing-masing dan kejuruannya. Kalau di informatika, kita kejuruan informatika. Jadi kemarin, jadi kita minggu awal Desember kemarin kita sudah mengadakan pelatihan untuk mengenal PI seperti apa, kemudian mengenal insinyur seperti apa, dan di bagian akhir kita mencoba mengakontrak diri sendiri, atau kita disebut pengisian FAIP ya, formulir asesmen diri sendirinya itu. Nah, ini kita sudah terlihat benar selama sekian tahun ini sesuai dengan pekerjaan PI sekarang. Ini kita punya kegiatan seperti itu, dan insya Allah sih tanggal 23 kalau saya nggak salah, lupa rencana 23 BK Informatika itu mau mengadakan lagi kegiatan FAIP ini nantinya. Baik. Jadi nanti itu yang memberikan dari Badan Kerja. Ya. Oke. Ya. Kita yang sudah masuk di channel YouTube-nya juga Pak ya. Ini ada Adam Damara. Dari penjelasan Bapak tadi mengenai calon sarjana, sarjana yang memang tidak terlalu ke teknis, apakah artinya untuk para calon sarjana ini mereka perlu mengambil pendidikan non formal seperti kursus tadi Pak untuk menguasai teknisnya menurut Bapak? Oke. Balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau punya komunitas yang solid, saya pikir kursus itu menjadi satu hal yang wajib ya, enggak juga sih sebenarnya. Keterampilan itu kan karena sudah terbiasa. Keterampilan itu kan dimiliki seseorang karena dia melakukannya secara rutin. Itu kan. Kita terampil berjalan karena kita berjalan tiap hari. Orang yang nggak mau berjalan tiap hari, itu keterampilan berjalan sulit. Atau misalnya naik motor, oke, bisa naik motor, nggak tiap hari naik motor. Mungkin pada saat disuruh naik motor akan jadi keterampilan itu harus dilakukan tiap hari. Tidak menjadi penting untuk misalnya ikut kursus kalau seandainya punya teman-teman, punya kebiasaan yang memang mau kembang secara kontinu untuk mengembangkan diri sendiri di bidangnya kita gitu loh. Sekali lagi, tidak sesuatu tuh nggak ada kewajiban, semuanya sih pilihan, semua tuh pilihan gitu loh, semua tuh pilihan. Tapi lagi kita punya teman, lingkungannya seperti apa. Kalau kita nggak punya teman atau lingkungan yang seperti itu, nggak mau lah cari lingkungannya. Siapa lingkungannya? Ada kursus misalnya. Lingkungannya, kita mencari lingkungannya supaya memacu diri kita supaya ikut lingkungan tersebut. Kalau sudah ikut kursus tinggal mau belajar juga sama aja sebenarnya, gitu aja. Pun misalnya cuma kuliah saja, iya sebenarnya kalau ngikutin instruksi dosen misalnya, kalau kerjakan ini kerjakan bareng teman-teman, ya insya Allah juga ada manfaatnya untuk peningkatan programmingnya gitu loh. Kadang-kadang kan yang penting gue ngerjain. Kalau aja ngerjain kan kerja kelompok, temennya ngerjain, gue bikin laporannya, ya udah jadi sasaran informatika, pasti jatuhnya seperti itu. Betul. Ya, tergantung orangnya ya Pak ya, mau mengembangkan diri atau enggak. Sekarang juga nggak perlu ikut kursus yang harus berbayar gitu ya. Di YouTube juga banyak kok teman-teman, salah satunya banyak. Kalau mau tahu teknisnya. Dan tadi seperti Bapak bilang, untuk sarjana yaitu melatih kita berpikir analitiknya lebih bagus.